Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. 3 kali tepuk pramuka. Keren, tepuk tangan buat kita semua. Baik, yang kakak hormati, Kamadikus SDNT Al-Ma'arif beserta Dewan Guru, beserta staf jajarannya yang mudah-mudahan Allah muliakan. Baik, adik-adik semuanya, karena waktu tinggal setengah jam lagi. Gak apa-apa? Siap. Kita langsung aja ya. Pada hari ini kita lagi ngapain? Apa itu perjusa? Keren, tahu perkemahan Jumat Sabtu, berarti kita lagi camping. Tapi campingnya di mana? Kalau bukan di luar, bukan di tenda ya. Ada tenda apa? Gak ada. Berarti tidurnya di mana tidurnya? Ya gak apa-apa, karena kita mengadakannya di sekolah, berarti kita tidurnya di kelas. Kita belajar mandiri, jangan cengeng, jangan manja. Mama pengen mimi. Masih ada yang gitu? Masih ada yang gitu gak? Gak ada. Kelas 1 ada kelas 1? Kelas 1 ada kelas 1? Gak ada. Kelas 2? Gak ada. Kelas 3? Kelas 4? Ini kok berapa ini? Tadi kakak nanya kelas 3 gak ada katanya. Ulang lagi. Kelas 1 yang mana? Kelas 1 ada enggak? Oh ada di belakang, nggak ada, baik semua. Itu belakang ada. Mana lagi? Coba angkat tangannya yang tinggi kelas 1. Kelas 1. Oh ini ada. Nggak ada, baik tuh. Kelas 2. Ada. Ada ya kelas 2. Kelas 3. Ini kelas 3. Yang putrinya ada putrinya? Ada, keren. Kelas 4. Empat orang doang? Ada? Ada, keren. Luar biasa, 4 orang juga. Kelas 5. Ada? Oke, bagus. Kelas 6. Oke, kemarin kalian sudah melaksanakan apa? Ulangan, PSAS. Bisanya ngerjain soalnya? Alhamdulillah, kalian luar biasa. Baik. Adik-adik semuanya, hai. Halo. Tepuk 1. Tepuk 2. Oke. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, kalian tepuk tangan dulu dong. Luar biasa. Ya baik. Pada kesempatan kali ini kakak dari Kuanti Ranting Serang Baru izin perkenalkan, nama kakak Muhammad Khairul Anwar dari Kuaran Serang Baru, bisa dipanggil Kak Anwar. Siapa kakak namanya? Kenal ya? Baik. Kalau kakak itu asalnya dari SDN Sirnajaya 02, itu di Cibuda sana. Yang kemarin tempat camping, ada yang pernah ikut camping yang kemarin? Itu di situ. Ya, pokoknya sekitaran situ tuh kakak SD-nya. Pernah di mana? Pernah di mana? Baik.
kakak dapat tugas dari Kuaran untuk mengisi materi jam 3 sampai jam 4. Sekarang udah malam sekarang ya. Udah malam. Tidur harusnya tidur. Iya. Bentar. Jam berapa sekarang? Jam 3 lewat 35 menit. Ini ya. Oke. Jamnya nggak ada satu jam. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kakak akan membahas pramuka. Itu pembahasan kita sore hari ini. Sebelum masuk ke materinya, ada yang tahu belum apa itu pramuka? Raja, muda, karana kita. Artinya apa Raja Muda Karana? Yang sekarang silakan. Yang udah rakit apa? Raja Muda. Apa katanya? Rakyat muda yang suka karya. Keren. Siapa tadi namanya? Berapa? Kelas berapa? Oh, kelas 2. Padahal kelas 2 nih yang penggalangnya mana nih suaranya ini? Sorakin dulu. Raja Muda Karana artinya apa? Rakyat muda yang suka berkarya. Itu adalah pramuka. Baik, adik-adik semuanya ya. Perlu kita pahami terlebih dahulu, pramuka itu terbagi menjadi beberapa golongan. Ya, ada beberapa golongan. Golongan yang pertama siaga Peter. Kemudian ada pinter ternyata. Terus kemudian pemegang. Kemudian habis pemegang pandega. Ada lagi tidak setelah pandega? Ada enggak? Gak ada. Oke, baik. Nah, itu adalah peserta didik di kepramukaan. Ya. Jadi ada semuanya, siaga, penggalang, penegak, pandega itu adalah peserta didik. Ya, peserta didik. Kalau kami sebagai apa dong kalau misalkan masuk ke pramuka? Ada yang tahu nggak? Enggak. Nah, sekarang kakak mau ngasih tahu. Selain dari siaga, penggalang, penegak, terus pandega, ada lagi yang namanya pramuka dewasa. Siapa pramuka dewasa? Yaitu pembina, andalan, itu pelatih. Itu masuknya ke pramuka dewasa. Itu. Kalau kakak sendiri di sini sebagai andalan ranting. Jadi yang kakak pakai ini adalah tanda jabatan andalan ranting yang mengurus pramuka di Kecamatan Serangbaru. Kecamatan Serangbaru. Jadi kayak misalkan nih kemarin Agustus ada perkemahan Hari Pramuka. Nah, itu yang mengadakannya kami selaku andalan ranting. Begitu. Itu tugas-tugas kami mengelola pramuka-pramuka yang ada di Serangbaru. Alhamdulillah di SDT Al-Ma'arif ini pramukanya luar biasa, berjalan per minggunya katanya itu sungguh luar biasa, sudah bisa aktif. Tepuk tangan untuk kita semua. Ayo kita lanjutkan ya. Tadi kita sudah membahas tentang golong. Yang belakang membahas apa tadi? Sebelum lanjut lagi, yang belakang kakak pengen tanya dong. Tahu gak kira-kira
kira-kira kalau umur 7 sampai 10 tahun masuk ke mana pramukanya? Oh, ini ternyata. Kalau yang umur 11 sampai 15? Kalau yang umurnya 16 sampai 20? Benar? Enggak. Kalau yang 20 umur 21 sampai 25? Kalau yang 25 ke atas? Muka dewasa keren, tepuk tangan dulu dong. Luar biasa ini kata malu nih, pinter-pinter semua mukanya. Jago-jago nih keren, kiosnya Intelligent Sporting keren. Baik. Karena tadi sudah tahu, kakak pengen nanya nih, kira-kira ada yang tahu nggak ya? Bapak Pandu Dunia tahu nggak? Tahu. Ada yang tahu? Bapak Pramuka? Bapak saya? Bapak Pramuka katanya bapak saya. Bapak saya jadi bapak Pramuka. Hai, adik-adik semuanya, yang mau ditulis silahkan, saya juga nggak apa-apa. Kakak hanya mencoba belajar memberitahukan. Ada 3 tokoh yang perlu kalian kenal di pramuka ini. Yang pertama, Bapak Pandu sedunia. Yang pertama tuh, Bapak Pandu sedunia. Jadi kalau misalkan ditanya Bapak Pandu sedunia, oh saya orang pramuka tahu dong. Bapak Pandu sedunia itu ialah Baden Powell. Baden Powell. Ya, Baden Powell. Nah, itu. Oh ya. Bapak Pandu sedunia itu Baden Powell. Tokoh yang kedua. Tokoh yang kedua yaitu Bapak Pandu se-Indonesia. Nah, Bapak Pandu ini merupakan pencetus kepanduan yang ada di Indonesia sebelum lahirnya nama pramuka. Bapak Pandu se-Indonesia itu Bapak Kiai Haji Agus Salim. Bapak Kiai Haji Agus Salim. Ya, nama luar Bapak Pandu se-Indonesia Kiai Haji Agus Salim. Kiai Haji Agus Salim. Kedua Kiai Haji. Lanjut ya. Tokoh yang ketiga. Siapa tokoh yang ketiga? Yaitu Bapak Pramuka baru. Bapak Pramuka. Duanya lewatin dah. Yang ketiga Bapak Pramuka, yang kedua baru Bapak Pandu. Yang
ketiga Bapak Pramuka yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Nomor 1, Bapak Pandu sedunia. Bapak Pandu sedunia. Ya, yang pertama itu Bapak Pandu sedunia. Udah belum? Udah. Siapa? Ade? Powell. Udah. Yang kedua, Ade Powell. Iya. Itu yang pertama, itu yang tadi. Yang kedua, Bapak Pandu se-Indonesia. Bapak Pandu se-Indonesia yang kedua. Bapak Kiai Haji Agus Salim. Itu yang kedua. Udah. Itu adanya dilihat. Udah. Yang ketiga siapa yang ketiga? Bapak Pramuka. Siapa? Sri Sultan Hamengkubuwono ke-9. Oke, yang dapat kedengeran nggak? Enggak. Kalau kedengeran nggak jelas. Udah ngomong dia. Dengar katanya. Baik, coba. Silakan duduk dulu. Duduk siap. Kondisi gimana duduk dulu? Baik. Coba duduk siap, jawabannya siap gitu ya. Duduk siap. Oke. Masih duduk siap. Siapa yang duduk? Nanti gantian. Yang pertama tadi siapa? Beritahu dulu. Bapak Pandu sedunia siapa? Ade? Itu tokoh yang pertama ya. Tokoh yang kedua siapa? Bapak Pandu Indonesia siapa? Kiai Haji Agus Salim. Tokoh yang ketiga Bapak Pramuka siapa? Yang lainnya semua duduk ya. Baik, sebelum lanjut, ada yang bisa lagu pada hari Minggu nggak? Ada bisa nggak lagu anak-anak yang videonya pada hari Minggu? Bisa? Coba
Tadi sapi pakai tepuk tangannya. Kerjaan kucingnya, kerjaan kucingnya. Nah, jalannya dulu. Sekarang kita belajar bareng-bareng. Siap? Yang pertama, tepuk tangan dulu. Satu. Nah, tepuk tangan. Siap. Satu. Nanti lagi kita tulisnya. Nanti dulu baca ya. Kanan petik kiri.
Sejak kapan kamu menjadi Papusta? Adik-adik semuanya ya. Tadi kita ngebahas 3 tokoh keperluan. Yang pertama Bapak Pandu sedunia, itu pada bawah. Yang kedua Bapak Pandu se-Indonesia, yaitu Kiai Haji Agus Salim. Yang tokoh ketiga itu Bapak Muka, yaitu siapa? Sultan Hamengkubuwono. Hei, kakak mau cerita, boleh? Boleh. Silakan, boleh berdiri. Kita berdiri. Kita belajarnya sambil berdiri dulu. Ayo nanti lagi berdiri dulu. Sudah. Masih ada yang duduk. Silakan adik-adik semuanya. Rekan, di rumah ada sekeluarga, ada ayah, ibu, adik, sama kakak. Kakak mau cerita, kakak mau cerita. Ya. Rekan, ceritanya gini. Kalau mendengar kata ayah, kalian ke depan. Kalau mendengar kata ibu, ke belakang. Kalau mendengar kata kakak, ke kanan. Kalau mendengar kata adik, ke kiri. Oke, kita olahraga. Siap. Rekan, ceritanya kalau ayah berkata ayah mana? Kalau mendengar kata ibu, jalan. Kalau mendengar kata kakak, kanan. Kalau mendengar kata adik, baik, kakak. Di sebuah keluarga ada ayah, ada ibu, ada kakak, ada adik. Ceritanya si kakak mau camping. Si kakak mau camping. Izin ke ayahnya. Ayah, kakak mau camping. Kata ayah, boleh, silakan. Tapi kata ibu, kakak nggak boleh ikut. Kata kakak, ibu, kenapa nggak boleh ikut? Kata ibu, kakak harus ajak adik. Adik-adik, ayo ikut kakak. Kata adik, kakak mau kemana?
Oke. Kakak dan adik berangkat ikut camping. Berangkat kemana? Camping ke SDIT Al-Ma'arif. Tepuk tangan. Oke, boleh silakan duduk. Biar gak pegel. Duduk terus dari tadi. Sudah badannya digerak-gerakin sudah? Sudah. Oke, duduk lagi. Kita lanjutkan. Sekarang ceritanya berbeda. Duduk. Ada juga duduk. Baik, adik-adik semuanya pembalap dan siaga SDIT Al-Ma'arif. Ya. Ada sebuah kisah datangnya pramuka. Kakak mau menceritakan bagaimana caranya pramuka terjadi di Indonesia. Sedikit sejarah. Indonesia pada waktu itu masih dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Namun pada waktu itu Indonesia belum ada. Yang ada hanyalah Nusantara. Pada waktu itu masih adanya Nusantara. Indonesia belum ada karena masih kedaerahan. Ya, yang paling besar. Ada tangan apa lagi? Ya, masih kerajaan. Di luar Indonesia lahir seorang yang bernama Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Lahir dari seorang ibu yang bernama Miss Indra Grace apa ya? Bahasa Belanda. Nama ayahnya Profesor Domina Baden-Powell. Melahirkan seorang anak yang bernama Lord Robert Stephenson Smith Baden-Powell. Nah, anak inilah yang akan menjadi bapak panuh sedunia. Karena dari pengalaman beliau menjadi seorang militer. Kalau kita TNI, ada TNI. Beliau berkeliling dunia hingga akhirnya berada di suatu negara, yaitu di Afrika. Beliau, yaitu Baden-Powell, mendapatkan julukan Impesa. Dapat julukan apa? Impesa memiliki arti serigala yang tak pernah tidur. Beliau mendapatkan julukan dari negara Afrika. Kemudian beliau berkeliling-keliling lagi hingga tiba di Indonesia. Pada waktu itu Indonesia dalam keadaan dijajah oleh Belanda. Oke, baik. Yang belakang kedengaran? Baik. Ini udah masuk nih. Masuk kemana? Ke Indonesia. Baik. Pada waktu itu Belanda lah yang mengenalkan kepramukaan. Siapa yang mengenalkan kepramukaan? Belanda.
ada. Cuma waktu itu namanya bukan pramuka, tapi kepaduan. Namanya apa? Kepaduan. Ya. Namanya itu adalah NIPP, Netherlands Indische Padvindervereniging. Betul. Ya, itu awal mula pramuka masuk ke mana? Pramuka masuk ke Indonesia yang dibawa oleh Belanda. Namanya NIPP, Netherlands Indische Padvindervereniging. Gak tahu gimana caranya. Tulisannya Vereniging. Ya, tulisannya Vereniging.